Ini bisa jadi salah satu pesan paling signifikan yang akan kamu dengar tahun ini. Saat ini, dalam momen ini, energi di sekitarmu sedang bergeser dengan cara-cara yang mungkin tidak kamu sadari. Jika kamu ada di sini, itu bukan kebetulan. Alam semesta membimbingmu untuk bersiap-siap menghadapi sesuatu yang luar biasa. Gelombang berkah yang kuat sedang dalam perjalanan, siap mengalir langsung ke dalam hidupmu, ke dalam tanganmu. Kamu berada di ambang memasuki tingkat kelimpahan baru yang telah menunggumu, dan video ini akan membimbingmu tentang bagaimana menerima semua itu sepenuhnya. Jadi inilah yang saya dorong untuk kamu lakukan. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua gangguan dan berkomitmen untuk hadir sepenuhnya. Jika ini beresonansi denganmu, jeda sejenak, tekan tombol suka, subscribe, dan ketik 77 di kolom komentar untuk memberi sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap menerima apa yang telah dipersiapkan untukmu. Putar video ini secara berulang. Biarkan pesan ini menetap di pikiran dan jiwa kamu. Bahkan saat kamu tidur, memungkinkan energi ini menjadi bagian dari realitasmu sehingga kamu dikelilingi oleh segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyambut transformasi ini. Bab 1. Memahami kekuatan waktu ilahi. Waktu ilahi adalah salah satu kekuatan paling mendalam yang membentuk hidup kita. Seringkali bekerja secara tak terlihat hingga saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Ketika kita berbicara tentang waktu ilahi, kita mengakui bahwa alam semesta telah mengatur dengan sempurna peristiwa, keadaan, dan koneksi untuk selaras pada saat yang tepat demi keuntunganmu. Meskipun kamu belum bisa melihatnya, pengalaman yang akan kamu temui, peluang yang ada di cakrawala, dan berkah yang menunggumu bukanlah kebetulan. Mereka adalah bagian integral dari desain yang lebih besar yang dibuat oleh kekuatan di luar diri kita. Saat kamu menonton ini, ingatlah, kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap kemenangan yang kamu rayakan, dan setiap pelajaran yang kamu pelajari telah mempersiapkanmu untuk titik ini dalam perjalananmu. Waktu ilahi bukan hanya tentang menunggu. Ini tentang alam semesta menyelaraskan segala sesuatu untuk melayani tujuan tertinggimu. Bahkan ketika itu tidak langsung masuk akal. Meskipun perjalanan ini mungkin terasa terhenti atau mengecewakan pada saat-saat tertentu, percayalah bahwa tidak ada yang terbuang. Setiap pengalaman adalah batu loncatan, memposisikanmu dengan sempurna untuk gelombang kelimpahan yang sekarang sedang menuju ke arahmu. Peningkatan ini, pergeseran monumental dalam energi ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari perjalananmu, pertumbuhanmu, dan orang yang sedang kamu menjadi. Waktu ilahi bagaikan jaring yang rumit atau cetak biru. Bayangkan bahwa setiap keadaan, orang, dan peluang telah diatur dalam gerakan, siap bertemu pada saat yang tepat ketika kamu sepenuhnya siap untuk menerimanya. Ini bukan serangkaian peristiwa yang acak. Ini adalah sinkronisasi kosmik yang beroperasi di luar waktu linier. Meskipun kamu tidak melihatnya sekarang, setiap momen telah ditempatkan secara strategis untuk membawamu ke dalam aliran kelimpahan ilahi, yang tahu dengan tepat kapan dan bagaimana untuk memasuki hidupmu agar dampaknya maksimal. Ketika kamu merasakan ketidaksabaran atau frustrasi, mudah untuk percaya bahwa kemajuan telah terhenti. Namun, dalam waktu ilahi, bahkan jeda pun memiliki tujuan. Saat-saat menunggu dan merenung ini memberikanmu kesempatan untuk mengkalibrasi ulang dan menyesuaikan diri dengan energi dari apa yang akan datang, mempersiapkanmu secara internal untuk apa yang akan tiba. Meskipun segala sesuatu mungkin tampak diam di permukaan, ketahuilah bahwa di balik layar, alam semesta sedang mengatur segala sesuatu untuk keuntunganmu. Setiap penundaan, setiap kemunduran kecil adalah sebuah pengkalibrasian, menyelaraskan setiap elemen dalam hidupmu untuk mendukung berkah yang sedang dalam perjalanan. Belajar untuk mempercayai waktu ilahi berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap hasil. Meskipun adalah hal yang wajar untuk ingin terburu-buru, mendorong untuk mendapatkan jawaban, atau memaksa segala sesuatu ke dalam tempatnya,
menyelaraskan diri dengan waktu ilahi, mengajakmu untuk mundur dan percaya pada kebijaksanaan alam semesta yang tak terbatas. Ini bukan hanya tentang menerima apa yang kamu inginkan. Ini tentang menerima apa yang benar-benar kamu butuhkan pada saat kamu paling siap untuk menghargai, memahami, dan berkembang di dalamnya. Berkah yang datang melalui waktu ilahi bukan hanya momen kebahagiaan yang singkat. Mereka adalah pengalaman transformatif yang dimaksudkan untuk mengangkat hidupmu dengan cara yang abadi. Setiap momen waktu ilahi adalah pengingat bahwa kamu adalah bagian dari aliran yang lebih besar. Alam semesta telah mengawasi, membimbing, dan mempersiapkanmu. Setiap pengalaman baik, setiap pengalaman buruk, dan segala sesuatu di antaranya telah membawamu ke titik ini. Periode peningkatan ini, kelimpahan transformatif ini adalah hasil langsung dari keselarasan itu. Bayangkan bahwa setiap langkah telah menjadi bagian dari rencana ilahi yang rumit, dan saat setiap momen terungkap, kamu semakin dekat dengan apa yang ditentukan untukmu. Itulah sebabnya penting untuk tetap terbuka, menerima, dan terhubung dengan saat ini. Karena fondasi ini akan mendukung kelimpahan dan pertumbuhan yang akan mengisi hidupmu. Jadi, saat kamu melangkah maju, lepaskan keraguan atau ketidaksabaran yang tersisa. Percayalah bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya dan bahwa setiap momen sedang mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Rasa bahwa sesuatu yang besar ada di cakrawala adalah nyata, berakar pada rencana yang melampaui pemahamanmu. Ketahuilah bahwa apa yang akan memasuki hidupmu telah diatur dengan kebaikan terbesarmu dalam pikiran oleh kekuatan yang memahami kebutuhanmu bahkan lebih baik daripada yang mungkin kamu sadari. Ini adalah waktu ilahi dalam bentuknya yang paling murni, sebuah undangan untuk mempercayai, untuk percaya, dan untuk bersiap-siap menerima berkah yang menantimu. Pegang kepercayaan ini. Biarkan ia mengisi dirimu dengan antisipasi dan rasa syukur, menjadi fondasi yang kokoh di mana kamu akan membangun langkah-langkahmu selanjutnya. Peluklah kekuatan waktu ilahi, mengetahui bahwa kamu berada di ambang sesuatu yang luar biasa, dan bahwa segala sesuatu yang telah kamu alami telah membawamu langsung ke momen ini. Bab 2. Fase persiapan. Membangun kapasitas untuk menerima. Saat kamu berdiri di ambang peningkatan yang signifikan, penting untuk menyadari bahwa fase ini sama pentingnya dengan persiapan seperti halnya menerima. Sebelum pergeseran besar benar-benar dapat berakar dalam hidupmu, kamu perlu menciptakan fondasi yang kuat yang dapat mendukung kelimpahan, pertumbuhan, dan berkah yang menuju ke arahmu. Pikirkan tentang ini sebagai sebuah wadah. Semakin besar kapasitasmu untuk menerima, semakin banyak yang bisa kamu tampung. Jika wadah ini, pikiran dan jiwa kamu, terisi dengan keraguan, ketakutan, atau keyakinan yang membatasi, itu mungkin akan menghalangi apa yang sudah ditakdirkan untukmu. Dalam fase persiapan ini, alam semesta membantumu membersihkan segala sesuatu yang tidak selaras dengan potensi tertinggi kamu. Ini adalah waktu untuk melepaskan keyakinan, pola, atau kebiasaan lama yang mungkin membuatmu merasa kecil atau terbatas. Terkadang, ini mungkin berarti melepaskan situasi atau orang-orang yang tidak lagi selaras dengan siapa kamu yang sedang berkembang. Jangan menolak proses ini. Ini adalah alam semesta yang memberi ruang. Setiap pelepasan adalah pembersihan yang memungkinkanmu membangun diri yang lebih luas, satu yang siap untuk menampung peningkatan yang akan datang. Refleksi diri adalah alat penting selama fase ini. Luangkan waktu untuk memeriksa area di mana kamu mungkin masih menyimpan rasa takut, penolakan, atau keraguan. Renungkan keyakinan yang mungkin telah menghalangimu untuk menerima kelimpahan di masa lalu. Mungkin kamu berpikir bahwa kesuksesan harus diperoleh dengan susah payah, atau bahwa kamu tidak pantas mendapatkan jalan yang lebih mudah. Sekarang adalah waktu untuk mengakui pikiran-pikiran ini dan melepaskannya. Fase persiapan ini memanggilmu untuk menerima konsep diri yang baru, yang mencerminkan nilai diri, keterbukaan, dan keyakinan bahwa kamu siap untuk menerima. Salah satu cara yang paling kuat untuk memperluas kapasitasmu untuk menerima adalah dengan mempraktikkan rasa syukur dan kemurahan hati.
Tindakan-tindakan ini membuka hati dan pikiranmu, meletakkan dasar untuk menarik lebih banyak dari apa yang kamu inginkan. Rasa syukur mengalihkan fokusmu dari kekurangan ke kelimpahan, menciptakan sinyal energi yang menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidupmu. Ketika kamu mengekspresikan rasa syukur, kamu menyelaraskan diri dengan energi peningkatan, mempersiapkan panggung untuk aliran berkah yang lancar. Demikian pula, tindakan kemurahan hati, baik memberi kepada orang lain yang membutuhkan, membagikan waktumu, atau menawarkan sumber daya, memperluas medan energimu, menciptakan lebih banyak ruang bagi kelimpahan untuk memasuki hidupmu. Selama fase ini, penting untuk mempercayai proses dan menyerah pada waktu ilahi. Seringkali, alam semesta menguji kesiapan kita untuk menerima dengan menghadapkan kita pada momen keraguan atau tantangan. Ini bukan kemunduran, tetapi kesempatan untuk memperkuat kepercayaanmu. Dengan memilih untuk tetap terbuka dan menerima, bahkan di saat-saat yang tidak pasti, kamu memperdalam hubunganmu dengan energi peningkatan. Percayalah bahwa saat kamu bersiap, alam semesta menyelaraskan segala sesuatunya dengan sempurna untuk membawakan berkahmu pada saat yang paling tepat. Kamu tidak sekadar menunggu, kamu sedang membangun fondasi yang kuat, sebuah wadah yang siap untuk menerima aliran kelimpahan yang sedang dalam perjalanan. Bab 3. Menghapus hambatan mental dan emosional. Menghapus hambatan mental dan emosional adalah langkah transformatif yang mempersiapkanmu untuk sepenuhnya menerima peningkatan yang akan datang. Bayangkan kamu bergerak menuju kelimpahan, tetapi hambatan internal seperti rem yang menahanmu. Hambatan ini, seperti keyakinan yang membatasi, emosi yang belum terselesaikan, dan pengalaman masa lalu, masih dapat mempengaruhi dirimu hari ini, menciptakan penolakan terhadap aliran kelimpahan. Dengan mengidentifikasi dan melepaskan hambatan ini, kamu membersihkan jalan yang lebih mulus, menyelaraskan diri dengan energi penerimaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi keyakinan yang membatasi yang menghambatmu. Pikiran seperti, saya tidak pantas mendapatkan kesuksesan, uang sulit didapat, atau hal-hal baik tidak bertahan lama. Bukanlah fakta. Mereka adalah cerita yang berakar pada pengalaman masa lalu atau pengkondisian sosial dan tidak mencerminkan potensi sebenarnya atau kelimpahan yang tersedia untukmu. Mulailah dengan mempertanyakan setiap keyakinan. Apakah ini memberimu manfaat, ataukah ini berdasarkan ketakutan daripada kebenaran? Gantilah dengan afirmasi yang memberdayakan seperti, saya pantas mendapatkan semua hal baik dan kelimpahan mengalir dengan alami kepada saya. Mengatasi hambatan emosional juga sama pentingnya. Emosi yang belum terselesaikan dari masa lalu mungkin tertinggal di bawah permukaan, memengaruhi keputusan dan reaksi kamu secara halus. Emosi seperti kemarahan, kesedihan, atau kekecewaan dapat menciptakan penghalang untuk menyambut pengalaman baru yang positif. Memproses emosi ini melalui menulis jurnal, meditasi, atau berbicara dengan teman terpercaya membantu melepaskan beban emosional yang kamu bawa. Kebebasan emosional ini membukakan dirimu untuk kelimpahan dengan rasa keterbukaan, bukan ketertutupan. Pengampunan adalah bagian kunci lainnya dari menghapus hambatan ini, baik untuk orang lain maupun untuk dirimu sendiri. Mempertahankan dendam, penyesalan, atau rasa bersalah menciptakan kekacauan energi, mengisi ruang berharga yang bisa diisi dengan kebahagiaan dan kelimpahan. Mengampuni tidak berarti membenarkan tindakan orang lain atau mengabaikan kesalahanmu. Itu berarti membebaskan dirimu dari beban luka masa lalu. Pelepasan ini menciptakan perubahan emosional yang menyelaraskan dirimu dengan getaran yang lebih tinggi, membukakan dirimu untuk berkah yang baru. Ingatlah, proses pembersihan ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang menciptakan cukup, keterbukaan, dan keluasan untuk menyambut kemungkinan baru. Kamu tidak perlu menghapus setiap jejak masa lalu. Cukup untuk membuat ruang bagi kelimpahan yang siap memasuki hidupmu. Dengan cara ini,
Pembersihan menjadi praktik yang berkelanjutan yang membantumu melepaskan batasan lama saat kamu bergerak menuju hidup yang kamu inginkan. Latihan visualisasi dapat mendukung pergeseran ini. Bayangkan dirimu bebas dari hambatan, sepenuhnya terbuka untuk menerima kelimpahan saat mengalir ke setiap area dalam hidupmu. Visualisasi ini memperkuat kesiapanmu untuk menerima dan melatih pikiranmu untuk mengharapkan berkah. Seiring berjalannya waktu, visualisasi ini berkontribusi pada penciptaan magnetisme internal untuk kelimpahan. Kesadaran memainkan peran penting dalam proses pembersihan. Dengan tetap menyadari pikiran dan emosimu saat muncul, kamu dapat menghadapinya segera alih-alih membiarkan negativitas menetap. Kesadaran membantumu mengamati pikiran-pikiran ini tanpa keterikatan, membiarkannya berlalu secara alami. Kesadaran ini menjaga pikiran dan hatimu tetap jelas, memudahkan kelimpahan untuk mengalir ke dalam hidupmu. Akhirnya, bersikaplah lembut dan sabar pada dirimu sendiri. Melepaskan keyakinan dan emosi yang tertanam dalam diri memerlukan waktu, terutama ketika menghadapi aspek-aspek dirimu yang mungkin telah kamu hindari selama bertahun-tahun. Biarkan dirimu berkembang dengan ritmemu sendiri, merayakan setiap kemajuan, tidak peduli seberapa kecil. Setiap langkah membawamu lebih dekat pada keselarasan dengan energi peningkatan, jadi banggalah pada perjalananmu. Pembersihan bukan hanya persiapan untuk kelimpahan, itu adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi. Bab dalam hidupmu ini bisa menjadi periode pembersihan, melepaskan keyakinan dan emosi lama yang tidak lagi memberimu manfaat. Saat kamu melepaskan hambatan mental dan emosional ini, kamu akan merasakan keluasan dan kejernihan yang baru. Remnya dicopot, dan kamu melangkah maju dengan kebebasan, kepercayaan diri, dan keterbukaan yang lebih besar. Sambutlah proses ini. Semakin jelas jalur di depan, semakin mudah kamu dapat menyambut kelimpahan yang siap memasuki hidupmu. Bab 4. Menerima kekuatan percaya diri. Percaya diri adalah fondasi dari setiap berkah, pencapaian, dan peningkatan dalam hidupmu. Itu memberi tenaga pada perjalananmu ke depan, menjadi jangkar saat menghadapi tantangan, dan dengan tenang meyakinkanmu dengan, ya, kamu bisa. Ketika rintangan tampak tak teratasi, percaya diri menjadi cahaya pandu, membantumu terus maju. Percaya diri yang sejati bukanlah kesombongan atau meremehkan orang lain. Itu adalah pengetahuan yang mendalam dan tenang bahwa kamu mampu, pantas, dan siap menerima peningkatan yang ditakdirkan untukmu. Menerima percaya diri melibatkan melihat ke dalam untuk mengenali potensimu dan membongkar keyakinan yang membatasi yang telah mengaburkan pemahamanmu tentang kekuatan sejati. Percaya diri tidak bergantung pada validasi eksternal, pencapaian, atau pendapat orang lain. Meskipun pujian dan penghargaan mungkin terasa memuaskan, rasa percaya diri yang sejati tumbuh dari dalam, berakar pada rasa nilai diri yang tak tergoyahkan, sebuah nilai yang bertahan, terlepas dari keadaan atau hasil. Perjalanan menuju percaya diri dimulai dengan memeriksa di mana keraguan, ketakutan, atau ekspektasi masyarakat mungkin telah menahanmu. Tanyakan pada dirimu, cerita apa yang telah saya ceritakan kepada diri sendiri yang membuat saya meragukan nilai diri saya? Seringkali kita membawa keyakinan seperti, saya tidak cukup baik, atau kesuksesan adalah untuk orang lain bukan untuk saya. Ini bukanlah refleksi dari kenyataan, tetapi gema dari pengalaman masa lalu atau penilaian yang diserap seiring waktu. Sekarang adalah waktu untuk melepaskan cerita-cerita usang ini dan melepaskan batasan yang sebenarnya tidak pernah milikmu. Menggantikan keyakinan yang membatasi dengan afirmasi nilai dirimu yang sejati adalah praktik yang kuat. Mulailah dengan mengidentifikasi keraguan yang kamu bawa dan melawannya dengan afirmasi yang sejalan dengan siapa dirimu yang sedang berkembang. Jika kamu menangkap dirimu berpikir, saya tidak punya apa-apa untuk mencapainya, gantilah dengan, saya tangguh, mampu dan sepenuhnya siap untuk mencapai tujuan saya. Afirmasi ini mungkin terasa asing pada awalnya, tetapi dengan setiap pengulangan, kamu membangun jembatan antara dirimu yang sekarang dan versi dirimu yang mengetahui kekuatan mereka. Seiring waktu,
afirmasi ini akan terintegrasi ke dalam proses berpikirmu, menjadi bagian alami dari cara kamu melihat dirimu dan potensi yang kamu miliki. Setiap afirmasi memperkuat fondasi percaya diri yang menjadi dasar masa depanmu. Membangun percaya diri tidak terjadi dalam isolasi. Mengelilingi dirimu dengan komunitas yang mendukung dapat berdampak besar pada perjalananmu. Carilah orang-orang yang menginspirasi, mendorong, dan benar-benar ingin melihatmu berhasil. Individu-individu ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kamu berharga, didukung, dan bahwa perjalananmu berarti. Ketika kamu berada di antara orang-orang yang percaya pada potensimu, akan lebih mudah untuk percaya pada dirimu sendiri. Dorongan mereka memperkuat kepercayaan dirimu yang ada di dalam, membantumu berdiri teguh dalam kebenaranmu dan membuatmu merasa diperhatikan dan dihargai. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun dukungan mereka sangat berharga, perjalanan percaya diri pada akhirnya adalah perjalanan internal. Kehadiran mereka adalah peningkatan, tetapi pekerjaan yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Saat kamu memperkuat percaya diri, ingatlah bahwa ini tidak berarti kamu tidak akan pernah merasakan keraguan. Percaya diri tidak menghilangkan semua ketidakpastian. Sebaliknya, ia mengajarkanmu untuk terus bergerak maju meskipun ada keraguan. Momen keraguan adalah hal yang alami dan bahkan dapat berkontribusi pada pertumbuhanmu. Menerima percaya diri berarti belajar untuk mendengarkan suara batinmu lebih dari suara keraguan. Ketika keraguan muncul, ingatkan dirimu bahwa pikiran-pikiran ini tidak mendefinisikan dirimu. Mereka hanyalah awan yang berlalu di langit pikiranmu. Keyakinan inti pada dirimu sendiri menjadi jangkar dalam momen-momen ini, memungkinkanmu untuk menghadapi tantangan dengan ketahanan, keberanian, dan rasa tujuan yang kuat. Langkah penting dalam memelihara percaya diri adalah merayakan kemajuanmu. Terlalu sering, kita fokus pada apa yang belum kita capai, melupakan untuk mengakui langkah-langkah yang sudah kita ambil. Mengambil momen untuk menghargai pertumbuhanmu adalah cara yang ampuh untuk memperkuat percaya diri. Setiap kemenangan kecil, setiap langkah maju adalah bukti dari kemampuanmu untuk berevolusi, belajar, dan mengatasi. Mengakui pencapaianmu, tidak peduli seberapa kecil, berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan dan ketahananmu, membangun momentum untuk perjalananmu. Pengakuan ini bukan tentang membanggakan diri. Ini tentang menghormati dedikasi, usaha, dan ketekunan yang membawamu ke titik ini. Setiap momen refleksi memperkuat percaya dirimu, menciptakan siklus positif dorongan dan motivasi. Saat kamu mendalami percaya diri ini, kamu akan merasakan perubahan energi. Semakin kamu percaya pada dirimu, semakin percaya diri dan nyaman kamu. Kepercayaan diri internal ini memancarkan keluar, menarik orang-orang, peluang, dan keadaan yang sejalan dengan impianmu. Percaya diri mengubah cara kamu berinteraksi dengan dunia. Ini memungkinkanmu untuk tampil autentik, berbicara dengan keyakinan, dan mengejar tujuanmu tanpa rasa bersalah. Ketika kamu percaya pada kemampuan dan nilai dirimu, kamu menjadi magnet, menarik kelimpahan dan kesuksesan dengan mudah. Pergeseran ini bukan tentang memaksa sesuatu terjadi. Ini tentang menyelaraskan dirimu dengan energi percaya, membuat lebih mudah bagi berkah untuk mengalir secara alami ke dalam hidupmu. Akhirnya, ingatlah bahwa percaya diri adalah perjalanan, bukan tujuan. Kamu mungkin akan mengalami momen keraguan diri, kemunduran, atau ketidakpastian di sepanjang jalan, tetapi setiap pengalaman ini adalah kesempatan untuk menegaskan kembali keyakinanmu pada dirimu sendiri. Pertumbuhan jarang bersifat linier, dan percaya diri memungkinkanku untuk menjalani naik turunnya dengan anggun. Menerima perjalanan ini berarti mempercayai diri dalam setiap situasi. Mengenali bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kebijaksanaan untuk belajar dari mereka. Kepercayaan diri internal ini bukan hanya tentang mencapai tujuan. Ini tentang membangun hidup yang berakar pada kepercayaan, tujuan, dan ketahanan. Kekuatan percaya diri adalah transformatif. Saat kamu memelihara fondasi ini di dalam dirimu, kamu menciptakan lanskap batin yang subur untuk kelimpahan, kesuksesan, dan pemenuhan.
Percaya diri memungkinkanku untuk melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal dan sebaliknya berdiri teguh dalam nilaimu. Dengan kepercayaan diri ini, kamu siap untuk melangkah maju dan menerima peningkatan yang akan datang kepadamu. Sambutlah percaya diri sebagai kekuatan pemandu dan saksikan hidupmu menyelaraskan lebih dekat dengan impian dan keinginanmu. Melalui perjalanan percaya diri ini, kamu tidak hanya mempersiapkan dirimu untuk berkah yang akan datang. Kamu juga meletakkan fondasi untuk masa depan yang dipenuhi dengan kemungkinan yang tidak terbatas, seperti potensi dirimu sendiri. Bab 5. Menyelaraskan tindakanmu dengan niat. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta beroperasi berdasarkan energi, berarti memahami bahwa tindakanmu memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas yang ingin kamu wujudkan. Ketika kamu menginginkan peningkatan dan kelimpahan, penting untuk menyelaraskan tindakanmu dengan energi itu. Kelimpahan bukan sekadar hasil dari berpikir positif atau menetapkan niat. Ini tentang menyalurkan energi itu ke dalam tindakan yang konsisten dan disengaja, yang mencerminkan komitmenmu terhadap pertumbuhan, tujuan, dan kemakmuran. Untuk menyelaraskan dengan kelimpahan, tindakanmu harus beresonansi dengan visi yang sedang kamu bangun, impian yang sedang kamu rawat, dan percaya diri yang sedang kamu kembangkan. Menyelaraskan tindakanmu dengan niat tidak berarti kehabisan tenaga melalui tugas yang tiada henti atau memaksa sesuatu untuk terjadi. Sebaliknya, ini tentang bergerak dengan tujuan, membuat pilihan dari tempat kejelasan, dan menciptakan ritme dalam hidupmu yang terasa alami dan sejalan dengan tujuanmu. Ketika kamu bertindak dengan penyelarasan, setiap keputusan menjadi batu loncatan menuju peningkatan yang diinginkan. Ini adalah keseimbangan yang halus antara mengambil langkah maju sambil tetap terbuka pada bimbingan alam semesta, bergerak selaras dengan keinginanmu alih-alih melawannya, dan menciptakan aliran yang menyambut kelimpahan daripada menolaknya. Kunci untuk penyelarasan ini terletak pada mendekati setiap tindakan dengan kesadaran dan niat. Setiap langkah yang kamu ambil mengirim sinyal kepada alam semesta tentang tingkat komitmen, kesiapan, dan keterbukaanmu untuk menerima. Tindakanmu menjadi bentuk komunikasi, sebuah pesan kepada alam semesta yang mengatakan, "Saya siap untuk peningkatan ini. Saya sudah hidup dalam energi kelimpahan." Ini membutuhkan pergerakan, melampaui kebiasaan lama dan keyakinan yang membatasi, melepaskan pola-pola yang berakar pada kekurangan, keraguan, atau ketakutan. Ketika kamu bertindak dari tempat penyelarasan, kamu mengucapkan selamat tinggal pada batasan masa lalu dan melangkah dengan percaya diri ke dalam potensi tak terbatas masa depanmu. Luangkan waktu untuk menjelaskan apa sebenarnya peningkatan berarti bagimu. Tentukan apa yang sedang kamu perjuangkan dan mengapa itu sangat berarti bagimu. Ini tentang melampaui keinginan yang samar dan menciptakan visi yang sangat jelas yang memiliki makna dan tujuan. Mengapa kamu menginginkan peningkatan ini? Apa artinya untuk hidupmu, tujuanmu, dan dampak yang ingin kamu buat? Ketika niatmu didasarkan pada rasa tujuan yang mendalam, tindakanmu menjadi perpanjangan dari tujuan itu, memperkuat penyelarasanmu, dan menciptakan daya tarik magnetis yang menarik kelimpahan kepadamu tanpa usaha. Menetapkan niat yang jelas bukan sekadar latihan dalam menetapkan tujuan. Ini tentang menyelaraskan diri dengan frekuensi keinginanmu dan membiarkan frekuensi itu memandu keputusan dan tindakanmu. Pertimbangkan setiap langkah yang kamu ambil sebagai bagian dari teka-teki yang lebih besar. Setiap pilihan adalah benang yang dijalin ke dalam kain kehidupan yang sedang kamu ciptakan. Dengan setiap tindakan yang sejalan, kamu memperkuat kepercayaan pada proses dan memperkuat koneksi dengan visi yang kamu miliki. Energi kamu bergeser saat kamu mewujudkan kualitas orang yang sudah hidup dalam realitas peningkatan ini, mengembangkan keadaan batin yang mencerminkan kelimpahan eksternal yang ingin kamu lihat. Mewujudkan energi impianmu memerlukan komitmen sadar untuk hadir dalam hidupmu sebagai orang yang kamu bayangkan. Tanyakan pada dirimu, bagaimana cara saya berpikir, merasa, dan bertindak jika saya sudah hidup dalam realitas kelimpahan ini? Mulailah hidup selaras dengan realitas itu sekarang. Sambutlah sikap, kebiasaan, dan rutinitas yang selaras dengan masa depan melimpah yang sedang kamu panggil.
Ini mungkin berarti memprioritaskan perawatan diri untuk menjaga energimu tetap tinggi, mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan mengangkatmu, atau mendedikasikan waktu setiap hari untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuanmu. Dengan secara sadar menyelaraskan kehidupan sehari-harimu dengan versi dirimu yang sudah mencapai impian ini, kamu memperkuat fondasi di mana kelimpahanmu dapat dibangun. Saat kamu menjalani proses ini, kamu akan melihat perubahan tidak hanya di dunia luar, tetapi juga di dalam dirimu. Kepercayaan dirimu mulai tumbuh, begitu juga rasa layakmu. Penyelarasan antara niat dan tindakan menciptakan momentum internal yang kuat, yang mendorongmu maju. Tiba-tiba, rintangan tampak kurang menakutkan, dan peluang mulai muncul lebih sering dan tanpa usaha. Semakin selaras tindakanmu dengan niatmu, semakin magnetis kamu menjadi bagi peningkatan yang kamu inginkan. Transformasi internalmu sekarang tercermin dalam realitas eksternalmu, menarik orang-orang, sumber daya, dan peluang yang sejalan dengan jalurmu. Ingatlah, menyelaraskan tindakanmu dengan niat juga berarti tetap terbuka terhadap cara yang tak terduga di mana keinginanmu bisa datang kepadamu. Alam semesta memiliki perspektif yang luas dan mungkin menyampaikan kelimpahanmu dalam bentuk yang tidak kamu duga. Mempercayai proses, tetap fleksibel, dan memberi ruang untuk kejutan seringkali dapat mengarah pada hasil yang jauh melampaui apa yang kamu bayangkan. Keterbukaan ini adalah bagian dari energi penyelarasan, membiarkanmu menyambut kelimpahan berkah yang sedang dalam perjalanan. Akhirnya, menyelaraskan tindakanmu dengan niat adalah tentang mewujudkan kelimpahan dari dalam keluar. Ini tentang hadir sebagai versi terbaik dari dirimu, berakar pada keyakinan bahwa kamu layak dan mampu menerima semua yang kamu inginkan. Ketika kamu menjalani setiap hari dengan tujuan, rasa syukur, dan fokus pada tindakan yang selaras, kamu memasuki aliran di mana kelimpahan bukanlah sesuatu yang kamu kejar. Itu adalah sesuatu yang kamu tarik secara alami. Pergeseran energi ini membuat perjalananmu lebih lancar, lebih memuaskan, dan sangat memberi imbalan. Karena setiap pilihan, langkah, dan tindakan yang kamu ambil membawamu lebih dekat ke kehidupan yang siap kamu terima. Jadi, saat kamu melangkah maju, biarkan setiap tindakan mencerminkan niat tertinggimu. Bergeraklah dengan keyakinan, kejelasan, dan tujuan. Mengetahui bahwa penyelarasanmu adalah kunci untuk membuka peningkatan yang ditakdirkan untukmu. Biarkan setiap momen mengingatkanmu bahwa kelimpahan adalah keadaan alammu, dan setiap tindakan yang selaras membawamu lebih dekat ke kehidupan yang telah kamu perjuangkan. Sambutlah perjalanan penyelarasan ini, dan saksikan bagaimana alam semesta mendukung dan memperkuat keinginanmu dengan cara yang melampaui impian terliarmu. Bab 6. Mengembangkan pola pikir tahan banting. Dalam perjalanan untuk menerima peningkatan yang besar, ketahanan menjadi sekutu terdekatmu. Ketahanan tidak berarti kamu tidak akan pernah menghadapi tantangan atau bahwa semuanya akan berjalan mulus. Ini berarti bahwa apapun yang datang kepadamu, kamu mampu menghadapinya dengan kekuatan, adaptabilitas, dan optimisme. Ketahanan adalah kualitas yang memungkinkanmu terus melangkah, bahkan ketika jalan menjadi sulit, mengubah rintangan menjadi batu loncatan. Menerima ketahanan berarti mengakui bahwa kemunduran tidak mendefinisikan dirimu, melainkan memperbaiki dirimu, membentukmu menjadi seseorang yang bahkan lebih mampu menerima berkat yang akan datang. Pola pikir yang tahan banting dimulai dengan pergeseran perspektif. Ketika tantangan muncul, mudah untuk melihatnya sebagai tanda untuk menyerah, tetapi kenyataannya, mereka seringkali justru sebaliknya. Momen-momen ini menguji komitmenmu terhadap visimu, meminta kamu untuk bangkit dan melampaui zona nyamanmu. Ketika kamu menghadapi rintangan, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari perjalanan, bukan vonis terhadap kemampuan atau nilai dirimu. Mereka adalah peluang bagimu untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih selaras dengan jati dirimu yang sebenarnya. Membangun ketahanan juga melibatkan pengembangan pola pikir pertumbuhan. Pola pikir pertumbuhan menerima gagasan bahwa keterampilan dan kemampuanmu dapat dikembangkan seiring waktu, usaha, dan pembelajaran.
Dengan cara berpikir ini, kemunduran menjadi sementara, dan kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Dengan mengadopsi pola pikir pertumbuhan, kamu memberdayakan dirimu untuk terus maju, mengetahui bahwa setiap tantangan membawamu lebih dekat ke penguasaan, kebijaksanaan, dan pemenuhan. Dengan setiap tantangan yang kamu atasi, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat tetapi juga memperluas kapasitasmu untuk menerima lebih banyak kelimpahan. Berlatih untuk memiliki kasih sayang terhadap diri sendiri juga merupakan kunci untuk mengembangkan ketahanan. Di saat-saat sulit adalah hal yang umum untuk keras terhadap dirimu sendiri, tetapi ingatlah bahwa pertumbuhan melibatkan naik dan turun. Bersikaplah lembut terhadap dirimu sendiri. Memahami bahwa ketahanan tidak berarti kesempurnaan. Tidak apa-apa untuk memiliki momen-momen kerentanan, membutuhkan istirahat, dan meluangkan waktu untuk mengumpulkan kembali diri. Berlatih kasih sayang terhadap diri sendiri, membangun kekuatan batin, memungkinkanmu untuk bangkit kembali dengan anggun dan fokus yang baru. Rayakan kemenangan kecilmu, maafkan dirimu atas kesalahan yang terjadi, dan teruslah bergerak maju. Terakhir, jadikan dirimu terikat pada mengapa, tujuan yang lebih dalam di balik perjalananmu. Tujuan ini akan mendukungmu, menjadi sumber kekuatan dan motivasi ketika keadaan sulit. Mengetahui tujuanmu memberikan bahan bakar batin, mengingatkanmu bahwa jalanmu memiliki makna dan layak untuk diperjuangkan meskipun tantangan muncul. Saat kamu mengembangkan ketahanan, kamu tidak hanya mempersiapkan diri untuk menerima kelimpahan, tetapi juga menyiapkan dirimu untuk mempertahankannya. Dengan ketahanan sebagai fondasi, kamu dapat menghadapi perubahan dan tantangan hidup dengan keyakinan yang tenang dan mantap, memungkinkan kelimpahan mengalir dengan bebas ke dalam hidupmu. Bab 7. Melangkah ke dalam realitas melimpahmu. Setelah semua persiapan, pembersihan, dan penyelarasan, sekarang kamu siap untuk melangkah sepenuhnya ke dalam realitas melimpahmu. Tahap ini menandai pergeseranmu dari menantikan kelimpahan ke hidup secara aktif di dalamnya. Kelimpahan bukan hanya sesuatu yang diterima. Ini adalah sesuatu yang diwujudkan dan diekspresikan setiap hari. Ini adalah cara melihat, cara menjadi, dan cara menjalani hidup dengan kepercayaan, rasa syukur, dan kebahagiaan. Melangkah ke dalam realitas melimpahmu berarti melepaskan keraguan yang tersisa dan sepenuhnya menerima nilai dirimu untuk menerima. Salah satu langkah pertama dalam hidup melimpah adalah berlatih rasa syukur untuk segala sesuatu yang kamu miliki saat ini. Rasa syukur meningkatkan vibrasimu, menyelaraskanmu dengan frekuensi kelimpahan dan memberi sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap untuk lebih banyak lagi. Mulailah setiap hari dengan mengakui semua berkat yang sudah ada dalam hidupmu, dari momen-momen kecil kebahagiaan hingga kemenangan terbesar. Praktik ini memperkuat koneksimu dengan kelimpahan, menciptakan energi terbuka dan reseptif yang menyambut lebih banyak berkat. Visualisasikan peningkatan yang akan datang kepadamu, tetapi lakukanlah dari tempat yang penuh kegembiraan dan kemudahan, bukan dari keterikatan atau keputusasaan. Bayangkan dirimu sudah hidup dalam kelimpahan realitas baru ini, merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur seolah itu sudah milikmu. Visualisasi memperkuat niatmu dan mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta, menarikmu kepada pengalaman dan peluang yang sejalan dengan visimu. Semakin jelas kamu bisa melihatnya, semakin mudah itu menjadi bagian dari realitasmu. Aspek penting lainnya dalam melangkah ke dalam realitas melimpahmu adalah bertindak seolah peningkatanmu sudah tiba. Wujudkan pola pikir dan perilaku seseorang yang sudah hidup dalam kelimpahan. Jika kamu hidup dalam realitas impianmu, bagaimana cara berpikir, berbicara, dan bertindakmu? Bawa energi ini ke dalam kehidupan sehari-harimu, mendekati keputusan dan interaksi dengan keyakinan, kemurahan hati, dan kebahagiaan yang sejalan dengan pola pikir melimpah. Dengan bertindak seolah kamu sudah menerima berkatmu, kamu memperkuat keselarasanmu dan menciptakan resonansi yang kuat dengan energi peningkatan. Percayalah pada aliran kelimpahan dan lepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap detail.
Kelimpahan sejati muncul dari keadaan keterbukaan dan kepercayaan, mengetahui bahwa alam semesta bekerja untuk kebaikanmu. Ketika kamu melepaskan kontrol, kamu membiarkan Yang Ilahi mengatur berkat-berkat yang melampaui imajinasimu. Percayalah bahwa apa yang datang kepadamu adalah untuk kebaikan tertinggi dan bahwa kamu sepenuhnya mampu menavigasi dan mempertahankan babak baru ini. Sambutlah yang tidak diketahui dengan rasa ingin tahu dan keyakinan, membiarkan aliran kelimpahan membimbing perjalananmu. Akhirnya, berikan kembali. Ketika kamu melangkah ke dalam kelimpahan, salah satu hal yang paling memuaskan yang bisa kamu lakukan adalah membagikan kelimpahan itu kepada orang lain. Kemurahan hati tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga memperdalam rasa pemenuhanmu sendiri, semakin menyelaraskanmu dengan aliran kelimpahan. Baik melalui berbagi pengetahuan, menawarkan dukungan, atau memberikan waktu dan sumber daya, setiap tindakan memberi menjaga siklus kelimpahan tetap bergerak. Ingatlah bahwa kelimpahan itu tak terbatas, dan semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kamu undang ke dalam hidupmu. Yang terpilih, kamu berdiri di ambang sesuatu yang luar biasa. Setiap langkah, setiap pelepasan, dan setiap tindakan keselarasan telah mempersiapkanmu untuk peningkatan ini. Alam semesta siap menempatkannya di tanganmu. Apakah kamu siap untuk menerimanya? Ingat, peningkatan ini bukanlah kejadian acak. Ini adalah puncak dari pertumbuhan, dedikasi, dan keselarasanmu dengan diri tertinggimu. Percayalah bahwa semua yang telah kamu lakukan telah membawamu ke momen ini, dan bahwa kamu siap untuk menerima semua berkat yang ditakdirkan untukmu. Saat kamu melangkah maju, jaga energi ini tetap hidup. Kunjungi kembali pesan ini setiap kali kamu perlu menyelaraskan kembali dengan kelimpahan, dan biarkan kata-kata ini bergema di dalam dirimu. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu, pastikan untuk menyukai, subscribe, dan meninggalkan komentar dengan nomor 77 sebagai sinyal kepada alam semesta. Jaga energi ini dekat dengan hatimu dan saksikan berkat mengalir dengan mudah ke dalam hidupmu. Kamu bukan hanya menunggu sebuah keajaiban, kamu adalah keajaiban itu sendiri. Siapkan diri untuk menerima semua yang adalah milikmu. Biarkan peningkatan ini terungkap, mengetahui bahwa kamu siap, layak, dan didukung tanpa batas.